Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mustaqim Pratama pada video praktikum algoritma dan pemrograman pertemuan 9. Sebelum kita masuk ke pertemuan ini, kita mengulas kembali pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 8 yang membahas array. Di mana pada pertemuan itu kita telah membahas apa itu array, lalu juga jenis-jenis array dari array satu dimensi, array dua dimensi, dan array dimensi banyak. Jika teman-teman masih kurang paham mengenai materi sebelumnya, teman-teman bisa mengklik video yang ada di bawah link deskripsi, atau teman-teman bisa klik link yang ada di video kanan atas saya untuk lebih jelasnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan 9. Di pertemuan ini kita akan membahas, yang pertama itu kita akan membahas pengertian dari string. Lalu berikutnya kita akan membahas fungsi-fungsi yang ada pada string, yaitu dimana fungsi-fungsi pada string ini salah satunya itu ada kayak isalum, isalpha, isdigit, dan lain sebagainya, yang nanti kita akan bahas lebih mendalam di video berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam video praktikum pertemuan 9. Di pertemuan kali ini kita akan membahas string. String merupakan bentuk data yang biasa dipakai dalam pemrograman guna menampung dan memanipulasi data teks. Di dalam Turbo C++, string bukan merupakan tipe data tersendiri, tetapi hanya merupakan jenis khusus dari array. Nah, di string ini dia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada itu isalnum. Fungsi ini akan menghasilkan benar bukan nol kalau argumennya adalah huruf besar, huruf kecil, dan karakter digit 0 sampai 9. Bentuknya itu seperti ini. Jadi di sini adalah isalnum, lalu tipe argumennya. Misalkan tipe argumennya contoh itu integer C. Nah, kayak gitu. Terus ada isalpha. Fungsi ini akan menghasilkan benar bukan nol kalau argumennya adalah huruf, bukan angka. Jadi huruf. Bentuknya adalah seperti ini, sama kayak yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah isdigit. Fungsi ini akan menghasilkan benar bukan nol kalau argumennya adalah karakter digit 0 sampai 9. Jadi kalau tadi cuma huruf doang, angkanya enggak, ini kebalikannya. Ini angka 0 sampai 9. Bentuknya juga sama. Lalu yang berikutnya adalah islower. Nah, islower ini berfungsi akan menghasilkan benar bukan nol kalau argumennya adalah huruf kecil. Sama kayak yang sebelumnya, tulisannya bentuk penulisannya itu islower tipe argumen. Lalu ada isupper. Fungsi ini akan menghasilkan benar bukan nol kalau argumennya adalah huruf besar. Bentuknya sama. Lalu ada tolower. Fungsi ini akan menghasilkan huruf kecil jika diisi huruf besar. Jika diisi bukan huruf besar, maka akan menghasilkan sama dengan argumen itu sendiri. Jadi misalkan di sini if to lower, di sini ada nih, misalkan kita punya integer, nah misalkan kita punya char a, lalu a nya ini dia huruf kecil, huruf a nya ini huruf besar isinya. Nah, kalau kita pakai fungsi ini, dia nanti bakalan jadi huruf kecil. Nah, yang ini kebalikannya dari yang sebelumnya, to upper. Fungsinya untuk menghasilkan huruf besar jika diisi huruf kecil. Tapi kalau misalnya diisinya huruf besar, maka akan menghasilkan sama dengan argumen itu sendiri. Jadi misalkan contohnya di sini to upper, lalu di sini ada caranya apa nih? Misalkan car atau string kita anggap string lah. String nama. Lalu di dalam namanya itu nanti misalkan isinya huruf ini semua huruf kecil semua, maka nanti akan berubah otomatis menjadi huruf besar. Lalu ada string cp, strcp. Fungsi ini untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan. Variabel tujuannya itu harus memiliki ukuran yang dapat menampung seluruh karakter string asal. Bentuknya seperti ini. Jadi dia untuk mengcopy, misalkan awalnya dari si string
A nih, terus kita mau awalnya dari mana nih? Awalnya bisa dari string A lalu tujuannya ke string B. Maka di sini kita tulis nih, ini B tujuannya, lalu di sininya A. Lalu ada string len. Fungsi ini dapat dipakai untuk menghitung jumlah karakter. Nah, cara penggunaannya misalkan kita dikasihkan char S, isinya itu hello di array S-nya ini. Nah, nanti kalau kita pakai string len nih, di bawahnya kita deklarasikan string len, terus dalamnya itu S-nya ini, nanti dia akan menghitung jumlah karakter yang ada di dalam sini. Nah, lalu ada string cat. Fungsi ini dipakai untuk menambah string asal ke bagian akhir string tujuan. Jadi yang diambil tuh cuma bagian akhirnya doang. Misalkan kita anggap kita punya char S kayak gini juga, lalu ada dua nih. Ada dua kalimat. Nah, yang diambil tuh nanti bagian paling belakangnya aja. Sama halnya dengan yang string copy ini. Tujuannya apa, di kemana, lalu asalnya kemana. Lalu ada string cam. Fungsi ini dipakai untuk membandingkan string 1 dengan string 2. Hasil dari fungsi ini bertipe data integer, berupa nilai negatif. String 1 kurang dari string 2, 0. String 1 sama dengan string 2. Lalu positif itu kalau string 1-nya lebih besar dari string 2. Jadi dia membandingkan ukuran si masing-masing stringnya ini, fungsinya string cam. Lalu ada string lower. Fungsi ini dipakai untuk mengubah setiap huruf kapital atau huruf besar ke huruf kecil di dalam string. Nah, cara pembukaannya kayak gini. Misalkan kita punya char keterangan array, terus dalamnya tulisannya turbo C++. Lalu kita bawahnya lagi kita buat fungsi string lower, LWR, buka kurung keterangan. Yang dari sini nih, variabel keterangan kita masukin. Nanti tulisan yang ada di dalam sini dia akan berubah jadi kecil semua. Lalu di sini ada str upper atau string upper. Nah, ini dia kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau yang di sini dia mengubah semua huruf kecil menjadi huruf besar. Misalnya kayak tadi juga kita punya char, terus variabel keterangan, lalu isinya ada turbo C++. Lalu di bawahnya kita buat fungsi string lower keterangan. Nah, nanti dia akan merubah nih semua tulisan ini menjadi huruf besar. Oke, jadi ya segitu saja fungsi-fungsi yang ada di dalam string. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktikum pertemuan 9. Ya, di pertemuan 9 ini kita akan mencoba tugas praktikum poin A. Kita buka dev C++-nya, new, kita new file. Baik, langsung saja kita mulai tugas praktikum poin A. Pertama kita buka lagi dev C++-nya. Lalu kita bikin new file, new. Lalu di sini kita ketikkan codingan yang ada di dalam poin A ini. Kita ketikkan, jadi ada include stdu.h, lalu include ctype.h, integer main void char c sama dengan c. Nah, di sini kita akan mencoba ini, di poin A ini kita akan mencoba string dengan is alpha. Kita masukkan ininya if is alpha c, print f, kita ngambil karakter
is alphabetical. Lalu kita ambil C, karakter C ini. Lalu kita lagi else kalau misalkan bukan. Print F C is not alphabetical. Oke. Oke, lalu kita tulis return 0. Kita execute, compile and run. Kita save dengan nama latihan 9_1. Nah, di sini keluar kalau C itu adalah alphabetical. Nah, di sini di dalam if-nya ini dia akan membaca apakah si C-nya ini memiliki isian variabel merupakan isinya itu adalah alfabet atau bukan, atau numerik. Oke. Kita lanjut pada pertemuan yang poin B. Di poin B ini kita akan mencoba string dengan fungsi isDigit. Kita buat lagi file baru. Include stdio.h include type.h lalu kita buat integer main void char C sama dengan sama seperti tadi. Kita menggunakan if untuk pengecekannya. isDigit C print F C is a digit koma C. Nah, lalu else kalau bukan print F C is not a digit. Return 0. Oke, kita compile run, kita save. Kita save dengan nama latihan 9_2. Nah, di sini dia akan tertulis kalau C ini bukan digit, karena C ini adalah alpha bukan numerik atau digit. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut pada poin C, yaitu kita akan menggunakan fungsi isLower. Kita bagi ke div C++, kita buat file baru, lalu kita ketikkan kodenya include stdio.h lalu include ctype.h integer main void char C sama dengan C. Lalu di sini menggunakan perintah if lagi, if is lower C print F
panggil, kita ambil digitnya yaitu C is lower case character /n, lalu kita ambil C, lalu kita ada printf else. Kalau bukan printf, kita ambil lagi karakternya C is not lower case character /n, lalu kita ambil C. Oke, kalau sudah kita tutup return 0, kita execute, compile and run, kita save dengan nama latihan 9.3. Maaf, di sini itu saat C kecil. Kita execute lagi, compile and run. Nah, di sini dia nanti akan membaca lagi. Kalau C itu bukan huruf kecil, karena di sini kan C gede, maka dia dibaca bukan huruf kecil. Baik, selanjutnya kita akan mencoba pada poin D, yaitu is upper, atau mengecek apakah ini huruf besar atau bukan. Perintahnya sama, kita buat dulu shortcode-nya. Kita ketikkan shortcode-nya include stdio.h include type.h integer main void, lalu char C sama dengan C besar ya. Lalu kita gunakan lagi fungsi if is upper, kita panggil variabelnya, kita cetak printf jika kita ambil dari C is an upper case character /n, lalu kita ambil C, printf else, printf lagi jika bukan %c is not an uppercase character. Kita ambil C variabelnya, lalu return 0. Kita execute lagi, compile and run, kita save dengan nama latihan 9_4. Nah, nanti akan dibaca sebagai huruf besar, karena di sini kita mendeklarasikan C-nya itu huruf besar. Baik, selanjutnya kita akan ke poin E, yaitu kita akan mencoba menggunakan fungsi string copy atau strcpy. Kita buat file baru, lalu ketikkan shortcode-nya include string.h. Nah, ini fungsi library string.h ini untuk mengambil fungsi string itu sendiri. Lalu ada stdio seperti biasa .h integer main void. Kita ketikkan di sini tipe data char, lalu namanya string 1, nama variabelnya. Nah, dia menggunakan array dengan ukuran 10 sama dengan ini isinya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita tutup titik 2 koma. Lalu yang kedua char string 2, ukuran juga sama 10, titik koma. Lalu di sini kita akan gunakan fungsi si string cpy-nya ini, strcpy, dengan cara strcpy buka kurung str1 ini, str2 ini tujuannya, lalu str1 ini asalnya.
lalu kita print F buat mengecek hasilnya. Nah, karena di sini kita mau pakai string jadi S, lalu setelah itu lengkap, kita ambil si string 2 ini, lalu kita return 0, kita execute lagi, compile and run, save dengan nama latihan 9_5. Nah, nanti dia akan mencet apa namanya, si isi dari string 1 ini ke copy ke string 2. Kita lihat bahwa isinya sama. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin F. Di sini akan kita menggunakan fungsi string cat. Kita coba lihat lagi file baru, new file, lalu include string.h, include stdio.h, integer main, void, lalu isinya adalah char destination, dia ukurannya 25, lalu ada char blank ukurannya 10. Di sini kita isi kosong, lalu ada C, ini juga masih sama char 10 juga, sama dengan isinya itu C++, lalu ada lagi borland sama ukurannya 10, isinya itu borland titik koma, lalu kita coba fungsinya stl cpy destination, dari destination ini adalah tujuannya, kita ambil asalnya dari borland. Oke, kita lakukan hal yang sama, str cpy destination, lalu kita ambil dari C blank. Yang terakhir kita coba lagi str cpy destination, C. Nah, jadi kita print F, lalu kita cetak S destination, return 0. Nah, jadi di sini nanti dia akan mengambil si kalimatnya masing-masing dari sini. Nah, jadi nanti kalimat pertama itu borland, kalimat keduanya itu kosong, kalimat ketiganya itu adalah C. Kita coba jalankan compile and run, latihan 9:6. Nah, kita lihat nanti dia akan copy dan dia akan mencetak ya hasil yang terakhir ini, karena program itu berjalan secara berurutan ke bawah. Misalkan kita hapus si ininya, lalu kita execute lagi, nah, nanti dia akan kosong karena dia hanya mendapat blank. Kalau kita hapus lagi si blanknya ini, execute and run lagi, compile and run, nah dia akan bentuk kalimat borland. Baik, selanjutnya kita ke praktikum yang terakhir, yaitu poin G. Di sini kita akan membuat program contoh penggunaan string.
Kita buat dulu file barunya. Kita ketikkan shortcode-nya include iostream, lalu include stdlib. Di sini kenapa kita nggak pakai stdio lagi? Karena kita pakai bahasa C++. Di sini yang dipakai adalah iostream library-nya. Lalu include string entry letter choice. Integer sc len binary-nya ukuran 8 total. Lalu ada lagi kita buat fungsi void proc lalu kita masuk ke fungsi mainnya integer main proc. Kita panggil procnya ini si fungsinya tadi. Oke, karena fungsi procnya ini belum ada isinya, maka kita buat dulu dengan cara void proc. Lalu kita ini entry sama dengan new char 501 cout, masukkan kalimat yang ingin dikonversi sampai 500 huruf. Titik 2. Lalu kita ambil kalimatnya menggunakan cin getLine. Di sini kita ini entry 500. Lalu di sini kita menggunakan fungsi len. Kita menggunakan variabel len-nya, len sama dengan strlen entry. Oke. Di sini ada perulangan for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari len. Lalu i plus. Dalam di dalamnya ada total sama dengan 0. Letter sama dengan entry i. Lalu ascii sama dengan letter. Kita menggunakan fungsi while, perulangan while. Lebih besar dari 0. Lalu ada fungsi if jika ascii dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 0, maka dia akan binary total sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. SCI sama dengan SCI dibagi 2. Total plus. Lalu di sini kita buat lagi else binary total sama dengan 1. SCI sama dengan SCI dibagi 2. Total plus. Lalu kita buat lagi di sini di bawahnya yang baru total min. Kita buat lagi perulangan while total lebih besar sama dengan 0. Cout
binary total min. Lalu delete entry cout line akan diulangi lagi 1 sama dengan iya, 2 dengan tidak. Lalu di sini in get line choice 3. Lalu kita buat perintah if choice 0 sama dengan 1, log sini jalankan lagi, else exit 0. Oke, setelah kita menuliskan codingannya, kita coba execute, compile and run. Kita save dengan nama latihan 9_7. Di sini library-nya tidak, maaf, kurang .h. Execute, compile and run. Ya, maaf saya kurang menambahkannya. Kita pakai using namespace std karena di sini kita harus ada namespace-nya dulu. Compile and run. Maaf, Nino. Kita coba execute, compile and run. Oke, kita coba masukkan kalimat halo. Nah, dia akan dikonversi ke bilangan biner. Apakah dia ingin mengulang? Kalau satu dia mengulangi, misalkan H doang. Nah, dia akan dikonversi ke bilangan biner. Bilangan biner dari H yaitu ini. Kalau 2 dia akan keluar. Oke. Nah, jika teman-teman tadi ada yang error saat menjalankan karena masalah di cout, silakan kalian tambahkan sintak ini yaitu using namespace std di atas ini untuk mengatasi error tersebut. Baik, sudah semua praktikum kita lakukan. Selanjutnya coba kalian pelajarin lagi tentang praktikum yang sudah dilakukan tadi. Jika memang sudah, kalian kerjakan tugas pendahuluan dan tugas akhir yang ada di akhir pertemuan. Jika kalian masih ada yang kurang mengerti, kalian bisa mencari lagi referensinya atau melihat lagi video praktikum yang sudah saya lakukan barusan. Demikianlah video praktikum algoritma dan pemrograman. Jika teman-teman masih ada yang belum paham mengenai materinya, teman-teman bisa melihat kembali video yang telah ada barusan, atau teman-teman bisa bertanya langsung kepada dosen pengampu untuk mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.